Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan debaran jantung yang terasa seperti jenderang perang di dada. Namaku Suryati Dewayanti, dan saat ini, aku adalah wanita paling bodoh, naif, dan paling dihina di ruang sidang Jakarta Pusat ini. Aku duduk sendirian di bangku penggugat. Di hadapanku, meja kayu jati yang mengkilap memisahkan aku dari masa lalu, masa depan, dan dari mereka. Darius Pratama, mantan suamiku, duduk dengan punggung tegak, aura kesombongan memancar dari setelan jas mahalnya. Di sampingnya, Advokat Baharudin, pengacara yang dijuluki penyihir hukum, tampak santai. Senyum tipis yang penuh kelicikan tidak pernah hilang dari wajahnya. Mereka terlihat seperti dewa-dewa di atas awan, sementara aku adalah debu di bawah telapak kaki mereka. Saudari Suryati, suara hakim ketua terdengar formal dan dingin, seolah aku adalah benda mati yang sedang diurus administrasinya. Berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak tergugat, yang mana menunjukkan bahwa Saudari Suryati tidak memiliki keahlian dalam mengelola aset properti dan keuangan keluarga, serta mempertimbangkan kepentingan bisnis Tuan Darius Pratama, yang harus dilindungi demi stabilitas ekonomi. Aku tahu apa yang akan terjadi, tetapi mendengarnya secara langsung tetap terasa seperti palu godam menghantam ulu hati. Advokat Baharudin telah memutarbalikkan semua. Ia menyajikan laporan keuangan fiktif, menuduhku menghabiskan uang untuk hal-hal tak penting, bahkan berani memalsukan surat kesepakatan pranikah yang menyebutkan semua aset adalah harta bawaan Darius. Semuanya bohong. Semua kebohongan itu dikemas dengan rapi, dihiasi dengan jargon hukum yang membuat hakim terkesan. Mataku tertuju pada Darius. Ia tidak menatapku. Ia menatap ke depan, ke arah masa depannya yang cerah. Masa depannya yang dibangun di atas kehancuranku. Sejak Darius memulai bisnis properti ambisiusnya, ia mulai berubah. Kelembutan hilang, digantikan oleh obsesi pada uang dan kekuasaan. Ketika bisnisnya membesar, ia sadar bahwa aku, ibu rumah tangga sederhana yang hanya fokus pada keluarga dan mengurus rumah warisan mendiang ibuku, adalah aset yang tidak menguntungkan. Maka, lanjut hakim, suaranya mengakhiri hidupku yang lama. Pengadilan memutuskan, gugatan perceraian dikabulkan. Hak asuh anak jatuh kepada Saudari Suryati. Namun seluruh aset properti dan keuangan yang didaftarkan atas nama keluarga, termasuk rumah di kawasan Pondok Indah, dinyatakan mutlak milik Tuan Darius Pratama sebagai harta bawaan yang dilindungi undang-undang. Dunia seakan berhenti berputar. Aku kehilangan segalanya. Anakku memang bersamaku. Tapi bagaimana aku akan menghidupinya? Rumah itu adalah rumah ibuku. Satu-satunya kenangan yang tersisa. Aku mencoba berdiri. Kakiku gemetar. Yang mulia, seruku, suaraku bergetar. Rumah itu warisan dari ibu saya. Bukan harta bersama. Bukti warisnya ada. Advokat Baharudin menyeringai. Dengan segala hormat yang mulia. Klien kami telah menunjukkan bukti pelunasan hipotek dan renovasi substansial yang dilakukan Tuan Darius atas properti tersebut. Menjadikannya aset bisnis yang terintegrasi dengan kekayaan klien kami. Almarhumah ibu penggugat telah meninggal lama sebelum pernikahan. Klaim itu tidak sah, itu adalah dusta paling keji. Darius memang membayar hipotek, tapi itu karena ia meminjam uang dariku, uang penjualan perhiasan warisan ibuku. Darius akhirnya menoleh. Matanya gelap tanpa penyesalan. Hakim ketua mengetuk palu. Duk! Duk! Duk, itu adalah suara palu yang menghancurkan hatiku, jiwaku, dan masa depanku. 1 jam kemudian, aku berdiri di depan gerbang rumahku. Tidak, mantan rumahku. Rumah dengan cat putih gading yang kini terasa seperti penjara yang baru saja meludahkanku. Aku menatap petugas pengosongan yang mulai mengepak barang-barangku yang tersisa. Hanya tas-tas usang dan sedikit pakaian. Barang-barang mewah dan perabotan yang dulunya kami pilih bersama, semuanya sudah diganti, diakuisisi oleh Darius sebagai aset berharga. Darius keluar dari pintu utama, mengenakan jaket kashmir mahal. Ia diikuti oleh Advokat Baharudin, yang bahkan menyempatkan diri membungkuk kecil padaku, seolah aku adalah badut yang baru selesai melawak. Aku memberanikan diri. Aku menahan air mata yang sudah kering. Darius, suaraku serak. Mengapa? Kenapa kamu harus mengambil rumah ibuku juga? Itu satu-satunya yang kumiliki. Darius menatapku. Tatapan itu yang dulu pernah penuh cinta, kini kosong dan dingin, seperti menatap kotoran. Ia mendekat, melipat tangannya di dada, senyumnya tipis dan merendahkan. Kenapa? Karena aku bisa, Suryati. Ia mengucapkan namaku seolah itu adalah kutukan.
Kamu itu beban. Tidak ada gunanya. Kamu tidak menghasilkan apa-apa. Sekarang aku butuh semua aset ini untuk proyek baruku. Aku butuh ruang untuk wanita yang benar-benar bisa mendukungku, bukan parasit sepertimu. Napas tercekat di tenggorokanku. Kamu pikir kamu bisa mengandalkan warisan usang itu seumur hidup? Selamat datang di dunia nyata, Suryati. Kamu tidak punya apa-apa lagi. Kamu tidak berharga. Ia mencondongkan tubuhnya ke arahku, memastikan kata-kata itu menembus relung jiwaku. Ini hukumanmu. Sekarang nikmati hidupmu jadi seorang gelandangan, Suryati. Tempatmu sudah di sampah masyarakat. Darius berbalik, naik ke mobil limusin hitamnya, dan melaju pergi, meninggalkan debu dan kehancuran. Aku ambruk di trotoar yang panas. Sinar matahari Jakarta yang terik menyengat kulitku, tetapi dinginnya pengkhianatan Darius jauh lebih menyakitkan. Aku tidak menangis. Air mata telah habis. Di titik terendahku, hanya ada satu hal yang tersisa. Kekosongan dan janji yang baru terukir di jiwaku. Janji untuk tidak akan pernah lagi dihancurkan. Aku menghabiskan malam itu di sebuah bangku lusuh di taman kota. Memeluk tas lusuh berisi pakaian anakku. Aku harus kuat demi dia, batinku berteriak. Tetapi kehampaan dan rasa dipermalukan itu terlalu nyata, terlalu dingin. Darius telah merenggut bukan hanya hartaku, tapi harga diriku. Aku adalah sampah masyarakat di mata orang yang kucintai. Saat fajar menyingsing, dan aku bersiap mencari tempat penampungan sementara. Sebuah mobil sedan mewah hitam berhenti di depanku. Bukan mobil mewah biasa. Ini adalah kendaraan yang memancarkan aura kekuasaan yang sunyi. Seorang pria paruh baya, rapi dalam setelan jas klasik, dengan rambut putih yang tertata sempurna, turun dari kursi belakang. Wajahnya ramah, tetapi matanya memancarkan ketegasan yang tak terbantahkan. "Nona Suryati Dewayanti?" tanyanya lembut, tetapi suaranya tegas. Aku bangkit dengan waspada, memeluk tas erat-erat. "Anda siapa?" Pria itu tersenyum kecil. "Saya Danu Santosa, Nona. Saya minta maaf karena harus menemui Anda dalam keadaan seperti ini. Saya diperintahkan untuk menjemput Anda." "Diperintahkan? Oleh siapa, Darius?" "Aku tidak akan kembali padanya." Bapak Danu Santosa mengangguk ke arah bangku tempat aku tidur. "Silakan ikut saya, Nona. Ada hal yang sangat penting yang harus Anda ketahui. Mengenai ayah kandung Anda." "Ayah kandung?" Misteri itu menusukku. Sejak kecil, ibu selalu mengatakan bahwa ayahku meninggal dalam sebuah kecelakaan saat aku masih bayi. Aku tidak pernah meragukannya. Aku merasa ragu dan takut, tetapi tatapan Bapak Danu begitu tulus. Dan saat ini, aku tidak punya pilihan lain selain mengikuti harapan palsu ini. Aku dibawa ke sebuah rumah mewah, bukan yang mencolok, melainkan rumah bergaya kolonial yang dipenuhi buku dan karya seni, memancarkan keanggunan abadi. Di ruang kerja yang dipenuhi aroma kayu cendana, Bapak Danu menunjukkan padaku sebuah amplop tebal. "Ayah Anda, Nona Suryati, adalah Hardiman Suryo," kata Bapak Danu, mengucapkan nama itu dengan rasa hormat yang mendalam. "Beliau adalah pendiri Suryo Capital, salah satu konglomerasi terbesar di Asia Tenggara. Kepalaku pusing." Hardiman Suryo, nama itu sering kubaca di kolom bisnis. Orang terkaya yang sangat tertutup. "Ayahku, tidak mungkin. Ibu bilang dia meninggal," bisiku. "Itu adalah pilihan yang harus diambil, Nona. Hardiman Suryo menyembunyikan identitas Anda untuk melindungi Anda dari intrik dan bahaya dunia bisnisnya. Ia mencintai ibu Anda, tetapi ia juga tahu bahwa jika Anda menjadi target, ia akan hancur. Ia baru saja meninggal dunia 2 minggu yang lalu." Bapak Danu kemudian membuka sebuah briefcase dan menunjukkan sebuah surat wasiat dengan segel resmi yang tak terbantahkan. "Nona Suryati, sesuai surat wasiat, Anda adalah satu-satunya ahli waris tunggal dan mendapatkan seluruh kekayaan beliau, termasuk uang tunai di rekening lepas pantai senilai 150 miliar, aset real estate, dan seluruh saham mayoritas di Suryo Capital." Aku menatap angka itu. Aku nyaris pingsan. Uang itu tak terbayangkan. Semalam aku adalah gelandangan, dan hari ini aku adalah pewaris takhta kekayaan. Tapi kemudian, aku melihat sebuah catatan tulisan tangan yang terselip di dalam wasiat itu. Itu adalah surat dari ayahku. Misi. "Suryati anakku, kekayaan ini bukan untuk memanjakanmu, tapi untuk menebus waktu yang hilang. Lebih dari itu, ini adalah senjata yang kusiapkan agar kamu bisa berdiri tegak melawan mereka yang menghinamu. Kamu harus belajar, putriku. Kamu harus menjadi ratu dari takdirmu. Gunakan aset ini untuk mendapatkan keadilan dan membuktikan bahwa perempuan tidak bisa dihancurkan." Air mataku akhirnya tumpah,
bukan karena sedih, melainkan karena kelegaan dan amarah yang baru. Ayahku memberiku alat untuk berperang. Bapak Danu, yang ternyata adalah tangan kanan paling loyal Hardiman Suryo, tersenyum kecil. Ayah Anda sudah tahu segalanya. Beliau menugaskan saya untuk memastikan Anda diselamatkan tepat waktu. Dan beliau telah menanamkan benih sejak lama di perusahaan Darius. Benih? Tanyaku, bingung. Ya, seorang teknisi yang sangat loyal pada Hardiman, Bagus Aji. Beliau sudah menyediakan semua data kelemahan dan kecurangan Darius Pratama. Keputusan dibuat. Aku menerima warisan dan misi itu. Mulai hari itu, aku menjalani transformasi yang brutal. Bukan hanya perubahan fisik, tetapi mental. Bapak Danu merekrut tim terbaik, guru etiket, pelatih bahasa, dan pakar bisnis. Aku melahap buku-buku strategi bisnis, menganalisis pasar modal, dan mempelajari due diligence. Aku menghabiskan malam demi malam memahami laporan keuangan Suryo Capital, mengubah diriku dari ibu rumah tangga yang naif menjadi calon CEO yang cerdas dan kejam. Aku mengganti cara bicaraku, cara berjalanku, dan bahkan cara aku menatap. Ketika bercermin, aku melihat bukan lagi Suryati yang terpuruk, melainkan sosok baru, seorang wanita yang memancarkan kekuatan sunyi, dengan mata yang menyimpan perhitungan tajam. Balas dendam bukan hanya tentang membuat mereka rugi, Nona, ujar Bapak Danu suatu malam. Ini tentang membuat mereka sadar bahwa mereka telah menghancurkan seseorang yang sekarang jauh lebih besar dari mereka. Ini tentang kehancuran psikologis. 6 bulan berlalu. Suryati yang lama telah mati di trotoar. Kini, aku adalah pemimpin baru Suryo Capital. Aku siap. Arsenaku telah lengkap. Saatnya kita mulai, Bapak Danu, kataku. Suaraku kini rendah dan penuh otoritas. Di mana pesta Darius berikutnya? Gaun malam emerald green yang kurancang khusus melingkari tubuhku dengan sempurna, memancarkan kemewahan yang tenang dan berkelas. Berlian peninggalan ayah yang kukenakan bukan hanya perhiasan, melainkan zirah baja. 6 bulan di bawah didikan keras Bapak Danu telah mengubahku menjadi seseorang yang nyaris tak ku kenali. Suryati Dewayanti yang dulu penuh keraguan, kini digantikan oleh seorang CEO dengan tatapan setajam elang. Malam ini adalah pesta perayaan proyek groundbreaking Darius Pratama, sebuah acara networking penting di salah satu hotel bintang 5 di Jakarta. Pesta itu adalah simbol kesuksesan terbarunya, dan aku akan menjadi badai yang merobek langit cerah itu. Ingat, Nona, bisik Bapak Danu di telingaku sebelum aku turun dari mobil. Mereka tidak boleh tahu siapa Anda. Mereka harus melihat seorang ratu, seorang investor asing yang misterius. Biarkan keraguan menghantui mereka, aku mengangguk. Tentu, Bapak Danu. Saya akan memastikan setiap langkah dan pandangan saya menjadi investasi terbaik malam ini. Saat aku melangkah masuk ke ballroom, musik orkestra mendadak terasa pelan. Aku berjalan dengan langkah yang diatur, postur tegak, dan wajah tanpa ekspresi yang sempurna. Aku tidak mencari Darius, aku membiarkan mereka yang menemukanku. Dalam hitungan detik, desas-desus mulai menyebar. Semua mata tertuju padaku. Aku bisa mendengar bisikan di antara para klien penting, pejabat, dan pesaing bisnis Darius. Siapa dia? Belum pernah lihat. Aksesorisnya, itu berlian asli atau replika? Tidak mungkin replika. Gayanya bukan gaya sosialita lokal. Investor dari luar negeri? Aku meraih segelas champagne dari nampan pelayan dengan anggun, membiarkan orang-orang sibuk menebak identitasku. Inilah social humiliation, pukulan pertama yang kurancang. Membuat Darius terlihat kecil di keramaiannya sendiri. Aku menangkap bayangan Darius. Ia sedang tertawa dengan arogan di tengah lingkaran klien-klien penting, menceritakan kehebatan proyek barunya. Ia tampak puas tenggelam dalam kesuksesannya. Tiba-tiba tawa itu terhenti. Darius melihatku. Matanya membulat, memancarkan campuran antara kebingungan, ketertarikan, dan sedikit ketakutan. Ia tampak berusaha keras memproses siapa wanita yang begitu elegan dan memancarkan aura ratusan miliar di tengah pestanya. Ini tidak mengenalku. Wajahnya pucat, tapi ia cepat mengendalikannya. Beberapa klien pentingnya, yang semula mendengarkan celoteh Darius, kini beralih perhatian padaku. Salah satunya Pak Herman, seorang kontraktor besar yang sangat dihormati, memutuskan untuk mendekatiku. Selamat malam, Nyonya, sapa Pak Herman sopan. Maaf kami belum pernah bertemu. Saya Herman dari Kencana Jaya. Aku tersenyum, senyum tipis yang berjarak. Selamat malam, Tuan Herman. Saya Suryati, aku berhenti. Seorang investor baru. Kami berbicara singkat tentang pasar dan investasi, tetapi mataku sesekali menoleh ke arah Darius.
Insting pijat memisahkan diriku dari kliennya. Tetapi Pak Herman terlalu tertarik. Dari sudut mata, aku melihat Darius berjalan ke arahku, langkahnya kaku dan gugup. "Selamat datang," kata Darius, memaksakan senyum yang tidak sampai ke matanya. "Saya Darius Pratama, host malam ini. Senang Anda datang. Anda terlihat familiar." Aku membiarkannya tergantung di udara. Aku menatapnya, bukan dengan marah, tetapi dengan tatapan menilai yang dingin, seolah ia adalah barang rongsokan yang sedang kupertimbangkan untuk dibeli. "Tuan Pratama," aku menyebut namanya dengan aksen yang dibuat sedikit berbeda, "saya sudah mengikuti perkembangan Anda. Cukup menarik, tapi saya tidak suka hal-hal yang tidak stabil." "Tidak stabil?" tanya Darius terlihat terluka. "Saya pengusaha sukses, Nyonya. Stabilitas adalah nama tengah saya." Aku tersenyum tipis, memiringkan kepala sedikit. Aku mendekat, memastikan suaraku tidak terdengar oleh siapapun kecuali dirinya. Ini adalah momen plot twistku, pukulan pertama yang kubisikkan. Aku menggunakan bahasa yang dulu kami gunakan, bahasa intim yang kini menjadi racun. "Permainan baru saja dimulai, Darius. Kamu akan tahu rasanya kehilangan setiap untaian benang yang kamu pegang." Darius membeku. Warna menghilang dari wajahnya. Ia tahu. Ia mengenali suara itu, intonasi itu. Ia mengenali mata yang menyimpan janji kehancuran itu. "Sur, aku tidak memberinya kesempatan menyelesaikan nama itu." Aku segera menarik diri, menatapnya dengan tatapan meremehkan. Aku membisikkan kata-kata yang kuucapkan di bab 1 dengan nada yang penuh ancaman dan ketenangan. "Permisi, Tuan Pratama. Saya harus pergi. Pertemuan malam ini sudah sangat menguntungkan bagi saya." Aku berbalik dan berjalan keluar dari ballroom tanpa melihat ke belakang, meninggalkan Darius Pratama berdiri terpaku di tengah pestanya sendiri, dikelilingi oleh klien-klien yang penuh tanda tanya dan keraguan yang baru kutanamkan. Kekalahannya dimulai dengan ketidakpastian. Pesta Darius hanyalah pembuka tirai. Pukulan psikologis berhasil, kini saatnya menyerang titik vitalnya, bisnis dan keuangannya. Di ruang rapat Suryo Capital, yang kini resmi menjadi kantor pusatku, aku duduk di hadapan Bapak Danu dan tim eksekutifku. Meja di hadapanku dipenuhi laporan keuangan, data proyek, dan cetak biru. Kami tidak sedang berspekulasi. Kami sedang mengeksekusi rencana yang disusun mendiang ayah dengan detail luar biasa. "Bagus, Aji sudah mengirimkan paket data terakhir, Nona," lapor Bapak Danu dengan nada tenang. "Bagus, Aji. Mata-mata yang ditanam ayah di perusahaan Darius mengirimkan semua rincian proposal Project Ocean View Residences, proyek yang menjadi harapan terbesar Darius untuk menutup kerugian pasca perceraian dan memperluas kerajaannya. Sudah saatnya PT Fajar Gemilang masuk, kataku. Suaraku datar. PT Fajar Gemilang adalah anak perusahaan Suryo Capital yang sengaja kami gunakan sebagai pemain baru untuk menghindari keterkaitan langsung denganku. Data menunjukkan bahwa Darius memotong anggaran keamanan material sebesar tidak berat untuk memaksimalkan margin keuntungan, dan ia mengandalkan koneksi internal untuk memenangkan tender ini. Jelasku, menunjuk ke layar proyektor. Tim kita harus menawarkan keamanan material 100% dan harga yang sedikit lebih kompetitif. Kita tidak perlu keuntungan besar dari proyek ini, Bapak Danu. Kita hanya perlu mengambilnya dari Darius. Tender untuk proyek besar pemerintah ini adalah segalanya bagi Darius. Jika ia kalah, ia akan kesulitan membayar utang jangka pendeknya. Dalam 2 minggu berikutnya, aku mengawasi setiap langkah tim tender Fajar Gemilang. Aku tidak tidur. Aku hidup dari kopi dan tekad. Rasa balas dendam memberiku energi yang tak pernah kurasakan sebelumnya. Pada hari pengumuman pemenang tender, aku duduk di kantor, menanti telepon. "Diska papain dan menelepon. Yumena baru mengingatkan apa-apa." Senyum kemenangan di wajahnya sudah menjadi jawaban. PT Fajar Gemilang memenangkan Project Ocean View Residences, katanya. Suaranya dipenuhi rasa puas. Aku menutup telepon. Aku tidak berteriak atau melompat. Aku hanya menarik napas panjang. Pukulan bisnis sukses. Aku tahu kehancuran finansial Darius akan segera terjadi. Utang-utangnya akan jatuh tempo. Dan tanpa proyek besar, ia tidak bisa melakukan refinancing. Sekarang giliran yang lebih berharga, gumamku pada diri sendiri. Keadilan untuk rumah ibuku. Tindakan berikutnya adalah serangan hukum yang terencana, menargetkan akar kejahatan Darius. Advokat Baharudin. Darius telah menjadi serigala yang terluka, meronta mencari pinjaman. Aku telah memastikan bahwa hal itu tidak akan terjadi. Melalui koneksiku di Suryo Capital, aku memastikan semua bank besar, bank-bank yang dulunya berteman baik dengan ayah,
serempak menutup pintu bagi Darius. Ia kini terisolasi secara finansial. Saat Darius sibuk memohon kepada bank, aku dan tim hukumku bergerak. Kami menggunakan bukti yang dikumpulkan Bagus Aji, dokumen internal perusahaan, Darius dan rekaman percakapan yang menunjukkan kolusi antara Darius dan advokat Baharudin dalam memalsukan laporan keuangan dan menutupi penggelapan pajak. Advokat Baharudin adalah titik lemah. Tanpa dirinya, Darius hanyalah pengusaha arogan. Dengan dirinya, Darius adalah manipulator hukum. Aku memutuskan untuk tidak menyerahkan bukti itu kepada polisi, tetapi langsung kepada media dan Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Aku ingin memastikan pembalasan ini menjadi tontonan publik yang memalukan. Pagi itu, saat aku sedang sarapan, berita utama di semua channel berita dan media sosial menampilkan wajah advokat Baharudin. Advokat ternama ditangkap atas kasus pemalsuan dokumen dan penggelapan pajak klien. Rekaman penangkapan advokat Baharudin di depan kantornya menjadi viral. Wajahnya yang dulu sombong, kini terlihat pucat dan panik. Ia ditangkap karena kejahatan yang sebenarnya sudah lama ia lakukan, tetapi bukti yang kami serahkan adalah jerat tak terhindarkan. Sempurna, Nona, kata Bapak Danu sambil membaca berita itu. Ini akan melumpuhkan Darius. Ia tidak punya perisai hukum lagi, dan semua kliennya akan mulai meragukan integritasnya. Aku merasakan kepuasan yang dingin. Ini bukan hanya tentang uang, ini tentang keadilan. Advokat Baharudin adalah yang paling bertanggung jawab atas penghinaan yang kualami di ruang sidang. Dampak dari penangkapan ini langsung terasa. Proyek-proyek Darius mulai ditinjau ulang oleh investor. Rumor tentang korupsi dan ketidakstabilan keuangannya menyebar seperti api. Beberapa hari kemudian, aku menerima laporan. Darius Pratama telah mengajukan kebangkrutan untuk perusahaannya, terbebani utang dan tanpa pemasukan. Saatnya hukuman final. Bapak Danu, kataku, berdiri dari meja kerjaku dan menatap pemandangan kota dari Suryo Tower. Kirim undangan ke Darius. Katakan padanya untuk datang ke sini. Sekarang, aku ingin ia melihat tempat sampah masyarakat yang ia ciptakan. Aku menunggu di ruang kantor CEO Suryo Capital, yang terletak di lantai teratas menara. Seluruh dinding ruangan adalah kaca, menampilkan panorama Jakarta yang membentang luas di bawah, seolah kota ini adalah papan caturku. Aku mengenakan setelan bisnis berwarna abu-abu arang yang elegan dan memancarkan kekuatan absolut. Pintu kantor terbuka. Darius Pratama masuk, didampingi oleh 2 pengawalku. Ia bukan lagi Darius yang arogan di ruang sidang. Ia terlihat lelah, jasnya kusut, dan matanya merah karena kurang tidur dan frustrasi. Ia terlihat seperti serigala yang telah kehilangan giginya. Ia menatap ke sekeliling ruangan dengan kebingungan dan kekaguman yang campur aduk. Kau memanggilku, katanya. Suaranya serak. Aku tidak tahu siapa kau sebenarnya, tapi perusahaanmu, PT Fajar Gemilang. Kau menghancurkanku. Kenapa? Aku bangkit dari kursi putar, perlahan, membiarkan Darius menyerap pemandangan di depannya. Aku berjalan ke meja bar kecil dan menuangkan segelas air dingin. Duduklah, Darius. Kataku, suaraku rendah dan terkontrol. Aku menunjuk ke kursi di seberang meja kopi. Darius duduk dengan tegang. Ia menatapku, matanya masih mencoba mencari familiaritas. Kau mirip, tapi tidak mungkin. Suryati sudah seperti gelandangan. Siapa kau? Aku meletakkan gelas air di depannya. Aku tidak langsung duduk. Aku berdiri di depannya, menatap ke bawah. Siapa aku? Aku mengulang pertanyaannya dengan senyum yang tidak mencapai mata. Aku adalah badai yang kau remehkan. Aku adalah tanah yang kau injak dan kini menelanmu. Aku menggeser sebuah bingkai foto ke arahnya. Itu adalah foto lama pernikahan kami, yang aku ambil kembali dari barang-barang yang sempat diselamatkan Bapak Danu. Lihatlah baik-baik, Darius, kataku. Nada suaraku mulai melepaskan persona CEO dingin dan kembali ke suara Suryati yang sebenarnya. Darius mencondongkan tubuhnya ke depan, mengambil bingkai itu. Matanya bergerak cepat dari foto itu ke wajahku, lalu kembali ke foto itu. Kebingungan berubah menjadi kengerian. Kengerian berubah menjadi kesadaran yang mengerikan. Suryati, bisiknya. Nama itu hampir tidak terdengar. Selamat datang di Suryo Tower, Darius. Di kantor pusatku, jawabku. Kini duduk di hadapannya. Kepala Darius terangkat. Tidak mungkin. Suryo Capital, kau mewarisi? Dari siapa? Kau bohong. Aku tertawa. Tawa yang dulu hangat. Kini terdengar tajam dan dingin. Ayahku, Hardiman Suryo, konglomerat yang kau anggap mitos. Dia memberiku ini. Bukan untuk penebusan, tapi untuk senjata. Wajahnya benar-benar kehilangan warna. Ia mengerti.
Ia menyadari bahwa selama 6 bulan terakhir, ia tidak melawan kompetitor. Ia melawan takdir yang disiapkan oleh seorang konglomerat yang baru meninggal. Tender itu, PT Fajar gemilang. Itu kau? Ya, dan penutupan jalur pinjaman bank? Itu juga aku. Mereka semua tunduk pada Suryo Capital. Aku menjelaskan, kata-kataku teratur dan menghukum. Bagus, Aji. Dia yang membocorkan rahasia kita. Kau menghancurkan Baharudin. Kau melakukan semuanya. Tentu saja aku yang melakukannya. Aku mengakuinya. Setiap langkah kehancuranmu, setiap tetes keringatmu, aku yang mengaturnya. Kau bilang aku tidak berharga? Aku kini bernilai ratusan miliar. Kau bilang aku seorang gelandangan? Aku sekarang adalah ratumu. Ini adalah hukuman final. Aku mengeluarkan dokumen dari briefcase mewah di sisiku. Ini putusan pengadilan yang telah diubah, kataku, melemparnya ke meja. Dengan bukti yang diberikan Baharudin kepada media, pengadilan telah membatalkan putusan cerai sebelumnya. Rumah warisan ibuku dikembalikan ke atas namaku, sebagai aset warisan murni. Darius tidak lagi melihat dokumen. Ia melihatku, matanya memohon. Suryati, aku salah. Aku dibutakan oleh ambisi. Aku mohon, berikan aku kesempatan kedua. Perusahaan kita bisa menyelamatkannya bersama. Ku akan menjadi suamimu yang baik. Aku akan melakukan apapun. Darius merangkak dari kursinya, berlutut di lantai marmer, kepalanya tertunduk. Aku menatap Darius, pria yang dulu kucintai, kini berlutut di hadapanku. Di tempat yang dulunya ia katakan adalah tempat sampah masyarakatku. Aku berdiri, berjalan mendekat, dan berjongkok di hadapannya, memaksa matanya menatap mataku. Ekspresiku kembali ke titik nol, dingin dan tanpa ampun. Kau memohon pengampunan? Bisikku. Tidak ada lagi Suryati yang naif. Aku mengakuisisi perusahaanmu, Darius. Bukan untuk menjalankannya. Aku mengakuisisinya hanya untuk menghancurkannya. Agar tidak ada jejak ambisi busukmu yang tersisa. Aku berdiri tegak. Aku menggunakan kata-katanya. Kata-kata yang menghancurkanku di trotoar. Sebagai pembalasan yang paling pedih. Kau bilang aku harus menikmati hidupku sebagai seorang gelandangan, Darius. Aku tersenyum. Senyum yang menjanjikan rasa sakit abadi. Nikmati hidupmu jadi seorang gelandangan, Darius. Tempatmu sudah di sampah masyarakat. Aku berbalik dan meninggalkan ruangan, membiarkannya menangis terseduh-seduh sendirian di puncak menara, dengan pemandangan kota yang kini tampak mengolok-olok kegagalannya. Balas dendamku sempurna. Minggu-minggu berlalu setelah konfrontasi di Suryo Tower. Darius Pratama memang hancur total. Aku memastikan ia tidak mendapatkan lagi jalur bisnis maupun hukum. Perusahaannya kini hanya tumpukan puing, dan rumah warisan ibuku telah kembali ke pelukanku. Aku telah memenangkan segalanya. Aku duduk di teras rumah warisan itu, kini direnovasi menjadi tempat yang tenang dan indah. Di tanganku ada secangkir teh hangat, tetapi ada rasa dingin di dadaku. Balas dendamku sempurna, tetapi anehnya, aku tidak merasa puas. Kemenangan terasa hampa. Kenapa, Bapak Danu? Tanyaku suatu sore pada Bapak Danu, yang kini telah menjadi figur ayah bagiku. Aku menghancurkannya. Aku menggunakan kata-katanya. Seharusnya aku merasa lega, tapi Bapak Danu duduk di sampingku, menatap kejauhan. Hardiman Suryo tahu ini akan terjadi, Nona. Misteri terakhir Hardiman Suryo muncul. Aku menoleh ke arah Bapak Danu. Ayahmu, lanjut Bapak Danu, bukanlah orang yang peduli pada kehancuran seorang pria kecil. Hardiman Suryo tahu betul bagaimana rasanya kehilangan. Bagaimana rasanya dibenci dan diremehkan. Tujuan Hardiman Suryo memberimu senjata ini bukan untuk menghancurkan mantan suamimu, Suryati. Ia menatapku dengan mata yang penuh hikmah. Tujuannya adalah untuk menempa seorang ratu. Ayahmu membiarkan kamu menderita di trotoar agar kamu memiliki motivasi besi yang tak tergoyahkan. Ia ingin kamu menggunakan kekuatan ini untuk sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar dendam. Aku terdiam. Hardiman Suryo tidak memberiku kekayaan untuk menjadi penghancur. Ia memberiku kekuasaan untuk menjadi pembangun. Kemenangan sejati bukanlah membuat Darius berlutut, melainkan menemukan tujuan hidupku yang baru. Keputusan pun dibuat. Aku menjual Suryo Capital kepada mitra terpercaya Bapak Danu, tetapi mempertahankan sebagian besar aset tunai. Aku tahu dunia bisnis konglomerat bukanlah panggilanku sejati. Panggilanku adalah keadilan yang tidak kudapatkan. Aku mengalihkan fokus dan hartaku untuk mendirikan yayasan. Pelita Kasih Ibu Yayasan. Ini berdedikasi untuk memberikan bantuan hukum gratis kepada wanita korban perceraian dan kekerasan yang tidak adil, wanita-wanita yang terancam menjadi sampah masyarakat seperti aku dulu.
Aku menggunakan koneksi, nama baik, dan sumber daya Hardiman Suryo untuk memastikan para wanita ini mendapatkan advokat terbaik, memastikan harta warisan mereka aman, dan memastikan suara mereka didengar di ruang sidang yang patriarki. Saat itu, aku menyadari kemenangan sejati. Kemenangan bukanlah saat aku melihat Darius berlutut, melainkan saat aku melihat seorang ibu muda keluar dari ruang sidang dengan senyum lega, mendapatkan hak asuh anaknya dan perlindungan hukum atas rumahnya. Aku telah menggunakan pisaunya untuk menyelamatkan yang lain. Beberapa bulan kemudian, aku telah menemukan kebahagiaan sejati, bukan dari uang, melainkan dari kedamaian dan tujuan. Aku bertemu dengan seorang pria yang setara denganku, seorang filantropis yang memahami visiku dan tidak takut pada kekuatanku. Hidupku kini penuh dan bermakna. Suatu sore, aku dan pasanganku sedang menuju acara amal, melewati jalanan Jakarta yang padat. Aku duduk di kursi belakang mobil mewahku, mengulas laporan keuangan yayasan. Saat mobil kami berhenti di lampu merah, mataku tanpa sengaja menangkap sosok seorang pria yang lusuh, mengenakan rompi kusam, sibuk mengatur kendaraan di persimpangan. Dia adalah seorang juru parkir. Rambutnya panjang dan berantakan, wajahnya tampak tua dan penuh kekalahan. Matanya kosong, itu adalah Darius Pratama. Ia melihat ke arah mobilku, tetapi ia tidak melihatku. Ia melihat pantulan kemewahan mobilku. Ia melihat sosok pengusaha sukses di dalamnya. Ia tidak mengenali Suryati, si ibu rumah tangga yang ia ceraikan, karena Suryati yang itu telah lama ia bunuh. Darius menyentuh topi kumalnya dan memberi hormat singkat pada mobilku, tidak menyadari bahwa ia baru saja memberi hormat pada wanita yang telah ia hancurkan, yang kini menjadi penguasa takdirnya sendiri. Aku menatapnya. Tidak ada amarah, tidak ada dendam, hanya rasa iba yang samar. Aku tidak perlu memanggilnya. Aku tidak perlu mengucapkan sepatah kata pun. Lampu hijau menyala. Mobilku melaju. Darius tetap di sana, menjadi bagian dari jalanan, bagian dari sampah masyarakat yang dulu ia lemparkan kepadaku. Hukuman sejati Darius Pratama bukanlah kehancuran finansial, tetapi hidup sebagai saksi bisu kebahagiaan abadi wanita yang pernah ia hancurkan, tanpa pernah menyadari bahwa ia telah menjadi bayangan di hadapan sinar matahari yang kini terpancar dari Suryati Dewayanti, sang ratu keadilan.